Biasanya adalah sebenarnya kalau teori yang pernah baca adalah kekebalan tubuh itu kayak imun tubuh kita, seperti kasus sekarang deh COVID kayak gitu. Kekebalan tubuh kita itu sebenarnya pada psikis kita sendiri sih, psikis kita bahasanya hati kita harus senang terus gitu loh. Jangan sampai hati kita sedih akhirnya akan nambah hancur juga seperti itu kan. Tetapi dengan ARV itu akan membuat virus itu tidak berkembang, benar gitu ya bahasanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo buat kita ya. Aku mau nyampaikan karena kita hari ini mau membahas satu tema yang begitu keren banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel aku. Dan juga share, nanti ada tulisannya Theodorus Nathanael di bawah sini. Oke. Saat ini aku punya tamu spesial banget, dan hari ini kita ada 2 sesi. Sesi jam 7 sama nanti jam setengah 9. Nah, aku ada tamu. Perkenalkan dirimu, Bang. Hai, Yuwono. Saya Yuwono dari Solo. Sebagai apa? Jelasin juga. Terserah, boleh dong. Lanjut, harus dong. Saya di Solo sebagai pengelola panti untuk teman-teman yang terpapar HIV dan sebagai aktivis sosial juga untuk isu HIV. Oke. Gitu. LSM-nya boleh sebutin? Boleh. Saya di sini di Gaya Mahardika, Surakarta. Iya. Oke. Mas aku manggilnya Kak Mas ya, Mas Yuwono, manggilnya Mas Yuyu. Yuk, kita tuh tahun kapan sih mulai kenalnya? Di Gesang tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa? Udah lama yo, 2008 kayaknya. 2008 ya? 2008 lah. 2008 loh, aku kenal dia. Berarti kita udah berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun. Sejak kau masih imut. Sekarang amit. Ada. Oke, aku mau membahas karena aktivitasnya Mas Yuwono tentang dunia HIV/AIDS, guys. Jadi karena memang dulunya kami berdua satu tim seperti itu. Mas Yuwono waktu itu manajer kasus, aku petugas lapangan. Nah, saat ini dia adalah ampun bos, ketua LSM. Ampun. Oh ya, sama aja. Akhirnya dia sekarang lebih, tapi dirimu berarti dirimu di dunia aktivis itu berapa tahun? 17 tahun. Terhitung juga sampai sekarang. Ya, dari 2000 berapa ya? 2004 berapa tahun ya? Iya, 16, hampir 15 sampai 16 tahun. Iya. Sama juga. Tapi memang hanya di dunia HIV/AIDS atau ada bidang yang lain? Dulu awalnya sampai sekarang nggak ada perubahan ya. Jadi saya tetap konsisten karena permasalahannya juga nggak berhenti nih, tambah terus. Oke, sedikit deh. Di Solo. Nah, kasus positif untuk HIV di Solo jumlahnya berapa? Sesuai dengan data yang dilansir Komisi Penanggulangan AIDS, kita sudah hampir 3.000. Tapi detailnya saya harus cek per bulan ini karena kan nambah terus tuh. Wow, 3.000 orang? Iya, hampir 3.000 orang. Oke, pertanyaan simpel sebelum kita masuk detail mengenai HIV/AIDS ya, tetapi aku lebih prefer ke pribadimu sih. Artinya, apa yang membuat akhirnya dirimu fokus banget tentang dunia HIV/AIDS?
Dulu apa ya? Karena isu ini tuh tidak banyak orang yang itu ya, yang belum yang paham ya. Apa sih, ngapain sih ngurusi orang-orang isu HIV kan ini itu terkait dengan perilaku dan lain sebagainya, stigmanya juga masih kenceng. Dari situ aku semakin tertantang untuk ini, untuk join. Oke. Gitu sih, alasannya cuma itu. Oke, berarti dari 2004 sampai hari ini dunia penyuluhan HIV/AIDS adalah sudah bidangmu lah, gitu ya? Ya bisa dibilang lah, bisa. Seperti itulah. Kalau ngobrol tentang Gaya Mardika sedikit nih Bang, Gaya Mardika berarti berdiri tahun berapa? Kalau secara eksistensi itu sudah dari 2012, cuman secara legalitas hukumnya itu terhitung sejak 2017, karena kan kita dari LSM ke yayasan ya. Jadi secara apa ya, konstitusional, secara de jure itu diakui pada 2017. Oke, itu proses yang cukup panjang ya, 5 tahun dirimu dari LSM menuju ke yayasan. Nah, akhirnya aku dengar dirimu ada punya shelter untuk HIV/AIDS yang saat ini berada di kamu ada di situ. Nah, mengapa kok akhirnya dirimu oke lah, akhirnya aku harus punya shelter sendiri untuk teman-teman HIV positif kayak? Jadi gini, awalnya saya memang tidak terpikir ke situ ya. Jadi lebih ke prefer ke pendampingan di luar panti ya, seperti pendampingan yang saya lakukan sejak 2000 berapa itu ya, 2006. Tapi ternyata penambahan kasus yang begitu signifikan itu kan pasti buntutnya pada dampak permasalahan sosial yang semakin banyak muncul, terekspos. Ya misal karena masih kencengnya stigma diskriminasi sehingga teman-teman yang kurang beruntung akhirnya mendapat perlakuan yang tidak baik dan akhirnya diusir dari rumah atau dibuang. Dari situ lama-kelamaan saya juga mikir ini kalau juga dibiarkan seperti ini nggak bisa juga, karena mereka juga manusia dan bagaimanapun kita pasti akan berusaha ini ya, ngelihat bahwa dia masih punya potensi, dia masih harus diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Nah, kesempatan itulah yang mendasarkan kami untuk mendirikan sebuah shelter. Walaupun tidak besar, tapi cukuplah untuk muat maksimal 10 orang. Nah, dari situ mereka diberikan pembinaan, baik spiritual, kemudian secara dicukupi asupan gizinya, tempat, kemudian outputnya adalah mereka harus kembali ke masyarakat dan berdaya, itu aja. Oke, shelter itu berarti sudah ada sejak kapan, Mas? Shelter itu lucu sebenarnya ya. Ya karena apa ya, sesuatu yang tidak disetting itu awalnya itu kita dari dulu waktu aku kos nih, aku dari cerita panjang ke belakang ya. Dulu aku kos. Ya. Dulu aku kos sejak jadi pendamping lah. Mendampingi mereka itu kan ya seperti tadi yang aku katakan, kita ngelihat fakta-fakta baru kan di lapangan, permasalahan baru di lapangan. Akhirnya mau tidak mau aku harus take action nih. Kalau enggak siapa lagi yang mau ngambil yang pertama kali untuk bantu walaupun itu sebisanya. Akhirnya kos itu saya buat shelter. Jadi ada aku, ada teman yang tak dampingi, kemudian ada si Cahyo juga yang ikut dampingi itu. Jadi dari satu, muatnya juga akhirnya maksimal kan 3, kos-kosan kan nggak begitu gede. Nah, dari situ lambat laun akhirnya ya mungkin Tuhan kasih jalan ya. Aku itu bukan suatu planning yang aku harus terlalu berhasrat untuk punya sesuatu yang gede kayak panti atau enggak. Jalan aja. Nah, ternyata ada dukungan mulai masuk. Kabar-kabar sudah mulai menyebar. Akhirnya kita berprogram dengan salah satunya dari kementerian gitu.
Dulu provinsi, dulu yang pertama kali ngekspos kita itu provinsi dari salah satu dari kabar yang disampaikan oleh salah satu yayasan yang saya pada saat itu bekerja beraktivitas, yaitu Yayasan Mitra Alam. Dari situ disampaikan ke provinsi sehingga akhirnya dukungan masuk. Nah, dari situ sidik nama itu terekspos sampai akhirnya ke kementerian. Nah, akhirnya sekarang kementerian yang ambil alih. Gitu. Oke. Karena aku percaya sih dengan konsistensi kita di dunia bidang itu akhirnya orang akan melihat, oh ternyata benar-benar ada konsistensi dari Mas Yuwono. Akhirnya sekarang sudah kementerian dan itu luar biasa banget. Tepuk tangan. Terima kasih. Mas, kalau HIV/AIDS, anggap aja kita sama-sama orang nggak paham. Sebenarnya HIV/AIDS itu apa yang membedakan dan gimana cara penularannya sih? Jadi gini, Mas Theo, ya ini pemahaman yang mungkin yang kita buat simpel aja ya, karena kan sebenarnya memahami HIV/AIDS itu bukan hal yang sulit. Karena pada dasarnya HIV ini motor utama penularannya adalah perilaku. Jadi perilaku dalam artian perilaku seks yang tidak aman, kemudian sering bergonta-ganti pasangan seperti itu tanpa menggunakan pengaman. Nah, faktanya di lapangan hal itu banyak dikesampingkan oleh mereka lah, banyak yang mengesampingkan itu hanya mengejar penampilan, suka hanya karena rasa cinta, in the name of love. Itu jadi susah aku masuk informasi mental semua, repot kan. Nah, iya, sudah juga dibilangi gini, ternyata juga kebobolan juga. Nah, itu kan manusiawi. Sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan, itu manusiawi. Yes. Nah, tapi makanya pendampingan itu terus berjalan karena perubahan perilaku itu tidak semudah kita membalik telapak tangan, butuh proses panjang. Nah, adapun secara ilmu pemahaman terkait dengan HIV itu adalah HIV sendiri itu adalah virus yang memakan sistem kekebalan tubuh. Nah, biasanya orang agak salah kaprah nih antara HIV dan AIDS. Nah, kalau HIV itu bisa kurang rentan waktunya itu status ya. Ketika orang terinfeksi pertama kali itu HIV, dia kena HIV. Begitu dia tanpa pengobatan, tanpa penanganan yang pas, ya, dalam waktu maksimal kurang lebih antara 1 sampai 5 tahun tanpa pengobatan akan muncul penyakit-penyakit penyerta lainnya yang diakibatkan karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga kondisi fisik orang itu tersebut semakin lemah. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, banyak infeksinya, itu masuk namanya fase AIDS. Jadi AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Itu cara ininya ya. Seperti itu. Penularannya ya tadi dari perilaku bergonta-ganti pasangan seksual secara tidak aman, kemudian ada lagi transfusi darah dengan jarum suntik, penggunaan jarum suntik atau transfusi atau sejenisnya yang tidak menggunakan jarum steril. Jadi satu untuk sharing bergantian, kemudian dari ibu hamil ke anaknya. Dengan catatan proses ibu hamilnya HIV positif ya itu karena harus ada penanganan khusus kalau dia dalam case kehamilan, bukan berarti kalau ibu hamil positif anaknya positif, enggak. Oh iya masih sih. ada. Mas, sempat aku mendengar mengenai teman-teman yang di luar kayak Mbak Susana almarhum Kak Susana dari Spirit yang akhirnya dia bisa pun tetap hidup dengan HIV positifnya, akhirnya dia mulai drop dan akhirnya meninggal. Nah, proses itu kan sebenarnya cukup lama juga tuh, 20 tahun itu kan bukan waktu yang singkat seperti itu. Nah, pesan-pesan
buat Mas Yuwono nih, kadang ada kan, maksudnya orang yang sudah kena positif akhirnya dia kayak ngedrop dirinya sendiri, ngejudge dirinya sendiri, atau merasa dirinya bersalah sendiri. Nah, selama ini pendampingannya Mas Yuwono itu seperti apa sih? Kok akhirnya membuat mereka bangkit lagi gitu loh? Iya, jadi gini ya, permasalahan itu multifungsi yo. Ketika orang multifungsi, multi case ya. Tidak hanya sekedar HIV, dia berhenti aku terinfeksi HIV, sudah tidak seperti itu. Ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu biopsikososial ya, biologinya terkait dengan pengobatannya, sosialnya terkait dengan penerimaan diri terhadap dirinya sendiri maupun dari lingkungan masyarakat dia bergaul. Biopsikososial, fisiko itu terkait dengan ini kondisi mentalnya, dia terkait dengan konsep penerimaan diri, itu juga ada andilnya. Terus ada lagi ekonomi dan lain sebagainya. Karena banyak hal yang menentukan orang itu bisa pulih kembali atau orang itu semakin drop. Jadi bukan karena semata-mata kalau sudah pengobatan pasti sembuh, pasti bertahan, enggak juga. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil dari saat kita mendampingi, itu adalah assessment. Jadi kebutuhannya dia itu sebenarnya ada apa aja atau selain kasus ini, permasalahan sosial di lingkungannya bagaimana, konsep penerimaan dirinya sudah clear apa belum, kemudian ada hal-hal lain yang membuat dia itu belum bisa loss ya, belum dalam artian masih menjadi pemikiran selama ini kan, itu harus jadi kita kasih solusi, kita kasih jalan keluar dalam sesi assessment biasanya kalau kita di awal itu. Nah, dari sini kita analisa, nanti kita ambil jalan keluarnya. Oh, permasalahan ini dengan solusi seperti ini. Ya, misal ada ibadah, kemudian ada pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, kemudian pencukupan asupan gizi, banyak sekali. Terus sosial, sampai dengan sosialisasi ke keluarga dan masyarakat lingkungan. Itu nanti poin-poin tindakan yang kita eksekusi ketika setelah assessment. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita analisa untuk satu kasus teman-teman. Oke, ada yang sempat nanya sih. Jadi ada catatan, ada beberapa teman yang mau nanya mengenai kalau kita sudah punya HIV, virus HIV, berarti kita sudah kayak mengejudge dirinya, oh berarti cuma 5 tahun lagi meninggal dong. Hanya itu aja atau memang sebenarnya ada catatan khusus dari pendampingan itu sendiri? Jadi gini, kita sangat-sangat wajar ketika orang tervonis HIV, dia akan shock, stres, kemudian muncul negatif thinking ya terhadap situasinya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, itu hal yang biasa pertama kali muncul. Nah, makanya itu pentingnya proses pendampingan, karena biar dia tidak salah langkah. Ya, seharusnya dia harus ada teman yang paling dipercaya dia untuk sharing, karena kan tidak mungkin tenaga konselor yang di layanan itu stay 24 jam untuk mereka ngomong kan, untuk cerita kan. Nah, kalau pendamping dia fleksibel, ya mau kapanpun, senyaman pun waktunya akan selalu ada, walaupun nanti bikin jadwal juga kalau udah kebanyakan. Gitu. Jadi tapi at least yang berada di shelter itu ada berapa orang, Bang? Sekarang tinggal 3 karena yang satu sudah meninggal. Lulus. Enggak meninggal. Yang lulus sudah banyak Jadi yang dari total semua 43 dampingan yang di panti itu kan masa durasi ininya kan maksimal 6 bulan. 6 bulan, kemudian kita kembalikan ke masyarakat. Nah, ini dalam masa periode ini yang meninggal itu ada 15. Karena bulan ini? Enggak,
Enggak, itu Gimana? dari 2000, itu dari 2000 berapa ya? 2015 yo. Sorry. Kita Total. Oke, konco-konco jangan langsung pesimis. Artinya konco fansku adalah namanya konco-konco bang. Jadi konco-konco jangan langsung, oh berarti HIV langsung akhirnya meninggal. No. Kita nggak mikirkan itu. Tapi kita mau nanya nih secara detail. Mereka itu meninggalnya, lebih detail nih. Mereka meninggalnya karena memang imunnya sudah drop banget, atau memang psikisnya kayak dia udah hancur di psikisnya dulu. Jadi gini, perkembangan informasi tentang eksistensi kita itu kan tidak butuh waktu ya untuk penyebaran informasinya, baik ke wilayah-wilayah kabupaten kota, kan luas cakupannya wilayahnya ya. Pada saat tahu informasi dan melakukan rujukan, itu kondisinya 15 itu sudah sudah sangat lemah. Jadi sudah kemana-mana, sudah bahkan berdiri aja nggak bisa. Jadi sehingga udah bed rest total itu loh, multi infeksi. Nah itu mungkin karena pola awalnya itu tidak baik. Jadi mungkin tidak ada dukungan dari keluarga, kemudian banyak beban psikis, terus pengobatan juga tidak rutin, putus-putus dan lain sebagainya, sakarepe dhewe gitu loh. Itu. Yeah. Nah, begitu terpuruk, akhirnya kan lingkungan nyari informasi. Nah, setelah itu baru dirujuk ke kita. Nah, ke kita ditangani rumah sakit pun kan kita kolaborasinya dengan semua layanan rumah sakit di Solo. Ya, untuk penanganan kasus ini. Nah, itu udah kerja maksimal semua. Nah, tapi apa daya kondisinya sudah sangat lemah. Nah, akhirnya ya tetap Allahu a'lam. Jadi udah nggak kuat. Karena dari LSM sendiri sudah mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan satu orang itu lebih berharga gitu kan bahasanya. Iya. Itu tren dari 2015 loh ya sampai 2017 nggak sebulan tok. Oke. Mas Yu, aku mau nanya berikutnya adalah pertanyaannya mengenai aku pernah dengar obat. Jadi Anda pernah dengar obat dan teman-teman juga konco-konco semuanya udah tahu mengenai obat HIV. Banyak kepentingan, entah itu mulai dari kalau yang resmi memang ARV, tetapi kan ada kayak obat-obat buah naga kayak atau apapun lah namanya yang banyak jenisnya yang akhirnya itu gimana sih Mas simpang siurnya itu akhirnya aku nggak tahu detailnya sih. Jadi gini ARV itu satu-satunya obat yang diakui pemerintah dan terbukti untuk menekan replikasi virus yang ada di dalam tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi ARV itu jumlah virus akan tertekan, kemudian tingkat kekebalan tubuhnya akan meningkat secara signifikan. Nah, korelasinya dengan alternatif pengobatan alternatif dan lain sebagainya, jamu dan apalah itu yang ditawarkan itu, itu bagus juga. Tapi itu tidak berfungsi untuk menekan virus. Jadi kalau minum obat herbal dan lain sebagainya bagus, tanpa ARV percuma. Berarti hanya ngasih bahan bakar virus tok. Ya tetap lama-lama jebol. Biasanya adalah sebenarnya kalau teori yang pernah baca adalah kekebalan tubuh itu kayak imun tubuh kita. Seperti kasus sekarang deh, COVID kayak gitu. Kekebalan tubuh kita itu sebenarnya pada psikis kita sendiri sih. Psikis kita bahasanya hati kita harus senang terus gitu loh. Jangan sampai hati kita sedih akhirnya akan nambah hancur juga seperti itu kan. Tetapi dengan ARV itu akan membuat virus itu tidak berkembang. Benar gitu ya bahasanya? Ya, jadi gini,
tolong dibedakan konsep antara orang HIV negatif dengan HIV positif ya. Karena dengan HIV negatif cukup dengan pola pikir positif, dia akan tetap eksis ya, secara imun, daya tahan, kemudian kinerja. Nah, tapi kalau orang dengan HIV positif itu ada dua yang harus dilakukan, yaitu salah satu pengelolaan pikiran, jadi manajemen pola pikir, terus kemudian pengobatan, terapi pengobatan. Pembedanya hanya itu. Jadi untuk nanti outputnya fisik ini tetap bisa bertahan itu karena salah dua tadi, dari pengobatan sama pola pikir. Jadi bagaimanapun orang dengan HIV negatif kalau dia stres mulu ya lama-lama bisa ngedrop. Nah, tapi tidak seperti orang dengan HIV positif gitu. Bedanya cuma harus konsumsi obat. Oke, berarti konsumsi ARV itu seumur hidup atau bagaimana, Mas? Gini, jadi selama ini kan masih dilakukan penelitian ya untuk penemuan obat yang memang benar-benar menghilangkan virus. Nah, akan tetapi sampai sekarang kan belum ada nih obatnya. Jadi yang ada hanya yang menekan replikasi virus. Tapi jangan khawatir, teman-teman yang dengan HIV positif ketika dia meminum ARV dalam jangka waktu cukup lama, 1-2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan lebih, itu dengan penerapan pola pikir, pola hidup sehat, kemudian pola pikirnya ya baik, itu tidak gampang stres. Manajemen pengelolaan ya, manajemen pengelolaan pemikiran itu bisa sampai level undetectable namanya. Undetectable itu ketika tes hasilmu negatif. Oke, bahasanya tidak terdeteksi lagi virus HIV-nya di dalam tubuh karena jumlah virus untuk bisa terdetek oleh reagen yang salah satu alat untuk cek HIV itu tidak mencukupi. Jadi sangat minim sekali sehingga dia hasilnya akan negatif. Gitu. Tapi bukan berarti negatif loh ya, bukan berarti negatif, tapi tidak terdeteksi. Makanya disebut undetectable. Kalau dari pemahamanku ini tadi sebenarnya dengan ARV itu kayak contohnya kalau salah aku minta maaf ya. Salah minta maaf. Jadi contohnya virusnya itu ada di tangan konco-konco. Tapi kalau kita tidak minum ARV, lama-lama dia akan berkembang menuju ke bahu. Tapi kalau seandainya kita minum ARV, ya virusnya cuma ada di tangan, jadi lama-lama dia akan tekan di. Bener gitu kah? Iya, betul. Oke, paham sekarang aku. Yes. Nah, itu tadi mengenai ARV. Jadi, tapi kalau ARV itu gratis ya, Mas? ARV itu karena ada subsidi dari pemerintah ya. Saat ini kan masih ada Global Fund yang mendanai. Dalam artian masih ada sumber dana untuk cover obat tersebut, itu gratis. Bisa diakses gratis. Ya. Ya ini akan kita berharapnya akan lifetime karena kebutuhan obat ini kan akan semakin tinggi kan, dan banyak orang yang mengkonsumsi seumur hidup. Jadi nanti pemerintah itu tugasnya pemerintah yang mikir itu. Oke. Mari kita berdoa konco-konco supaya teman kita yang ada di luar yang memang sudah positif bisa tetap terapi dengan ARV secara gratis. Nah, kita flashback ke belakang sedikit mengenai prosesnya VCT. Nah, VCT itu sebenarnya prosesnya gimana sih, Mas? Prosesnya VCT dari pendampingan atau langsung VCT-nya? Maksudnya gini, orang biar bisa VCT itu aksesnya kemana, lalu biayanya berapa, terus prosesnya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi gini, pada dasarnya VCT itu sudah
diadakan di setiap layanan kesehatan di masing-masing kota kabupaten. Minimal di puskesmas itu pasti ada. Insya Allah ada. Tapi memang tidak semua layanan puskesmas ada ya. Tapi rata-rata pasti ada. Nah, ngaksesnya tanya, misal datang sendiri, tanya di salah satu puskesmas, ada layanan tes HIV nggak? Nah, itu namanya klinik VCT. Nah, kalau ada, nanti tinggal nunjukin KTP saja, karena kan harus ada register yang didaftarkan untuk tes tersebut. Karena tes tersebut itu bayar sebenarnya. Ya, ini karena aksesnya ada dana yang dianggarkan oleh pemerintah, makanya menggunakan KTP. Ya, di semua wilayah. Dan jangan khawatir, KTP itu tidak disebarluaskan ya tanpa seizin. Ya, nah, jadi ada stigma itu sih Mas. Jadi orang stigmanya adalah teman-teman yang mau tes VCT ya, aku bilang tes VCT. Kalau kita ngomong tes HIV kayak langsung kejudge, perilakuku berarti jelek. Tapi kalau tes VCT, ada orang yang berpikir, wah nanti dataku kalau positif berarti disebar dong, kayak gitu dan sebagainya. KTP kok pakai KTP dan sebagainya. Nah, itu gimana ya cara menanggulanginya? Jadi gini, teman-teman, kalau dia akses di layanan, itu mereka kan pasti menandatangani namanya inform consent. Inform consent itu kesepakatan antara konselor yang mendampingi di layanan tersebut sama klien KD. Nah, tanda tangan itu mempunyai kekuatan hukum. Jadi tidak sembarangan si layanan ini membuka status ke pihak luar yang memang tidak ada korelasinya. Misal gini, salah satu klien datang ke layanan, teman datang ke layanan, tanda tangan. Nah, informasi ini hanya tersalur sampai dengan konselor nanti diinput ke karena itu ada biaya terkait dengan biaya klaim dan lain sebagainya, reagen alat untuk ini, dan itu negara yang membiayai, maka negara nanti secara nik KTP itu akan terlaporkan baik KTP loh ya, tidak nama alamat lengkap enggak. Jadi hanya nomor registrasi itu yang punya hanya Kemenkes saja. Jadi satu lini. Jadi kalau itu kan satu jalur. Nah, tidak mungkin informasi itu akan keluar ke pihak lain, misal temanmu atau orang tuamu atau siapa lagi yang masyarakat yang memang tidak ada kaitannya, itu nggak mungkin. Jadi jangan berpikir ini negatif. Karena itu semua akan kembali ke teman-teman. Misal gini sorry, aku nyela. Ini lucu sebenarnya. Ini ketakutan yang lucu sebenarnya. Gimana? Saya isi positif. Oke lah, saya pengen tidak jangan sampai status saya ini dibuka ke orang lain. Karena saya malu dan lain sebagainya. Tapi di luaran dia ngomong sendiri, curhat sama satu, nanti ganti lagi curhat sama satu, ya kan sama aja kan. Nah, itu yang susah. Ya, terus yang dipersalahkan layanan, lucu kan, kadang gitu. Terus yang ada lagi lucu lagi. Ini ketika dia akses karena dia ada ini ya, ketidakmampuan untuk misal salah satunya ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dia akses bantuan pemerintah. Neng nggak mau yang namanya identitasnya itu dibuka. Lah, saya nggak dibantu sopo gitu kan, lucu kan. Lah aku tuh mau bantu orang tapi identitasnya nggak mau di sini. Nah, itu ada lagi yang kayak gitu tuh, lucu yo. Tapi it's okay sih, walaupun itu semua hak, tapi tolong ya dilihat dari kebutuhan kita sendiri. Jadi positive thinking terhadap suatu permasalahan itu sangat penting. Jadi ojo nyandak IDW, pasti segala sesuatunya itu ada ininya, ada alasannya, dan alasan itu tuh demi kebaikan itu sendiri juga, diri si klien itu sendiri juga.
Tapi mereka biasanya salah. Ini yang tapi hanya 1-2, nggak semua. Nggak semua. Alhamdulillah semua itu enak-enak banget, teman-teman. Gibah, oke, para konco-konco. Jadi kalau kalian sukanya ngegibah, akhirnya nanti ke bahasa Jawanya kemerucut. Kelepasan sendiri kalian gitu loh. So, stop gibah. Kita hari ini gibah ya. Stop gibah. Ya. Okay. Makanya tunjuk salah satu teman atau pendamping jangan kau langsung pendamping. Misalkan di layanan puskesmas itu ada satu pendamping yang khusus mendampingi teman-teman untuk tempat gibah. Ya. Ya manfaatkan itu. Mereka dibayar untuk itu soalnya. Oke. Oh, iya. Ingat catat nih buat para pendamping dimanapun berada, kalian tugasnya untuk mendengarkan kegibahan mereka. Iya, manfaatkan itu. Oke. Pembahasan kita tuh seru banget konco-konco. Jadi kita nggak cuma bahas tentang HIV. Oke, fine, orang akan mengerti tentang HIV/AIDS dimanapun kalian berada, di YouTube manapun, channel manapun sudah ada. Bahkan di Google pun sudah ada tentang HIV/AIDS. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana penanganannya, bagaimana shelter ini akhirnya bisa, aku bilang go nasional seperti itu. Nah, shelter ini shelter atau panti rehabilitasi, bisa disebut panti rehabilitasi nggak sih Bang? Iya, bisa ya. Nah, rehabilitasi ini akhirnya bisa memberikan dampak positif buat teman-teman konco-konco semuanya yang merasa aku di rumah sudah nggak nyaman dan aku harus ketemu dengan siapa selainnya dan aku mau curhat dengan siapa. Nah, itu ada dengan timnya pastinya. Nah, mengenai programnya Gaya Mahardika. Sedikit mengenai programnya Gaya Mahardika. Berarti Gaya Mahardika apa hanya untuk orang Solo aja? Atau bisa dengan teman-teman dari luar kota? Atau bahkan mungkin gini, di kota provinsi lain di luar pulau yang akhirnya aku nggak nyaman dengan pendampingku yang di sini, yang di kota, contohnya kota A gitu, di luar pulau kayak gitu. Nah, akhirnya aku nyamannya sama yang di Solo. Boleh nggak sih Mas kayak gitu? Akhirnya melayani atau memang hanya Solo dan sekitarnya aja? Iya, jadi gini, pada dasarnya semua bisa akses Cuman karena kan secara kita punya daya tampung juga, kapasitas juga ya. Jadi segala sesuatunya terkait dengan penerimaan itu tergantung yang mendanai. Nah, dalam artian kita kan under binaan Kementerian Sosial. Terus kalau di Jawa Tengah itu under binaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, paling tidak proses rujukan itu bisa ngakses kok, asalkan mereka yang memberikan rekomendasi untuk masuk, untuk menerima pelayanan gitu. Caranya mudah. Jadi cari aja di Dinas Sosial setempat kabupaten untuk surat pemberitahuan bahwa akan mengakses layanan ini di sini. Nah, nanti ditembuskannya ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, nanti Dinas Sosial yang akan meneruskan ke Solo. Oke. Di Jawa Tengah sendiri shelter ini ada berapa tempat, Mas? Shelter untuk Oda. Bikin shelter Oda itu nggak gampang. Jadi di Jawa Tengah itu hanya ada satu. Di tempatmu itu aja berarti? Ya, hanya itu yang dewasa. Keren, luar biasa banget. Berarti contohnya nih Bang, ada kasus positif. Ini kita mau bahas tentang Jawa Tengah. Ada positif di Cilacap. Nah, dia dari teman-teman, dari keluarganya nolak dan lain sebagainya. Nah, dia bisa mengakses ke dinas sosial. Nanti dinas sosial dari Cilacap ngomong ke provinsi, lalu provinsi lempar ke dirimu gitu. Iya. Begitu. Ya. Sekarang aku paham. Tapi aku berdoa sih, tempatmu bukan lagi shelter, tapi tempatmu seperti rumah sakit yang menampung banyak orang yang nantinya akan orang dengan mudah. Amin dong. Amin. Ya, semoga ada jalan Amin ya Pak, proses sih. Bang, selama ini untuk pengobatan teman-teman yang berada di shelter,
itu akhirnya bagaimana yang menanggung sih dari dinas sosialnya? Atau memang akhirnya gimana? Jadi gini, kalau sudah masuk ke shelter, karena shelter ini kan di-maintain oleh dinas sosial ya, baik yang di provinsi maupun di kota kabupaten. Nah, terkait dengan akses pelayanan rutinitas panti itu ada beberapa yang sudah ke cover, ada yang beberapa yang harus kita mandiri. Yang ke cover itu antaranya adalah akses kesehatan. Jadi selama di panti kami itu akses kesehatannya gratis. Jadi sampai opnam pun gratis ya. Kalau ada BPJS manfaatkan BPJS, tapi kalau tidak ada nanti ada jalurnya sendiri. Ini dukungan dari Dinas Sosial Kota Kabupaten. Itu di salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Tengah setelah Karyadi, ya, rumah sakit Muardi, Dokter Muardi itu menangani, dia spesialis untuk kasus-kasus seperti ini di Solo. Karena rujukan provinsi juga, Muardi. Jadi jangan memikirkan masalah biaya pengobatan. Kalau memang faktanya memang dia tidak punya biaya loh ya. Tidak ada BPJS, tidak punya biaya untuk ini. Secara asesmen kami menyatakan memang benar-benar tidak mampu, maka akan kita gratiskan melalui dinas sosial. Oke, berarti kalau boleh aku pakai bahasanya Bunda Ane Avanti, saat tangan kanan memberi, tangan kiri juga harus tahu bahwa kita juga harus memberi. Artinya saat kita sudah punya hati untuk memberi, posisinya seperti itu, ya orang mau ngasih support apapun boleh. Nah, Mas, aku nanya, apakah itu hanya kementerian atau memang donasi untuk shelter itu bisa dari mana saja? Sebenarnya kita bisa dari JFR karena kan gini. Nah, kementerian itu tugasnya tidak gampang, dalam artian dia harus mengcover seluruh Indonesia kan. Dan permasalahan kasus ini, permasalahan sosial, kesehatan dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi untuk saat ini kolaborasi antara pemerintah dan swasta itu penting. Mengingat isu HIV ini kan, isu HIV itu ada di tengah kita semua. Cuman kalah populer aja sama COVID kan. kalah pamor dia. Dulu kan pada waktu sebelum ada COVID itu masih high ini. Cuman ya itu, tanpa ada kolaborasi memang akan susah, kurang maksimal ruang geraknya. Okay. Selama ini kita cari ini belum responnya juga belum begitu ini ya baik ya untuk sektor swasta. Oke, kemarin sempat dapat bantuan dari Bunda Ane, telur dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak sih Bang di sini Bang Yono ngasih Mas Yuyu ngasih alamat atau kontak yang bisa dihubungi kalau seandainya nih konco-konco yang ada di luaran pengen memberikan bantuan nih kepada teman-teman yang ada di shelter supaya bisa dimaksimalkan seperti itu shelternya. Gimana Mas? Ya. Bisa di nomor kontaknya tak omongin aja gini ya. Mendingan ini sosial medianya aja. Nanti dari ya oke. Di IG, kalau IG itu ada di Gaya Mahardika, IG-nya Gaya Mahardika, namanya juga Gaya Mahardika. Kemudian bisa di FB Gaya Mahardika juga, sama FB, IG sama semua Gaya Mahardika Solo. Nah, kalau untuk kontak person ada di nanti biar di Theo deh ya, Yoyo. Ya. Oke. Berarti konco-konco semuanya, kalau kalian mau ngasih sumbangan, aku bilang donasi untuk teman-teman yang di shelter Oda ini, kalian bisa sih untuk masuk ke Instagramnya Gaya Mahardika. Pakai Dikanya pakai H nggak sih? DH. Oh DH. Gaya Mahardika pakai H ya. Dikanya pakai H, jangan sampai kalian lupa. Nah, di situ nanti kalian DM aja, adminnya akan bantu. Lanjut lagi untuk pertanyaan mengenai shelter ini. Artinya shelter ini udah cukup lama kan? Udah sekitar 7 tahunan untuk gabung di shelter ini. Nah,
tadi kita udah mengenai tentang aksesnya VCT dan lain sebagainya. Yang pertanyaan berikutnya, shelter ini memang untuk umum, artinya ODA dari kasus umum atau hanya umum yo, umum. Jadi semua teman-teman dengan HIV positif bisa dapat akses asalkan memenuhi kriteria dan persyaratan, ya. Tapi kembali lagi tidak melihat kita melihat urgensi juga. Jadi kalau persyaratannya harus ada surat penunjukan atau surat pemberitahuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan ke Dinas Sosial Kota Surakarta. Tapi kalau memang itu urgent, kan ada tuh urgent, karena memang dia harus dapat tempat pada malam itu juga. Itu nanti kita bantu untuk proses proses administrasinya. Oke. Dan semua bisa mengakses. Oke. Karena Theo sendiri sudah pernah ya Bang nganterin satu positif klien KD positif ke situ, dan itu malam itu langsung ya. Dan kita memang prosesnya cukup lama. Jadi konco-konco aja, kenapa aku mengangkat ini sebagai isu di obrolan serunya Mas Theo di kontenku, karena memang ini menjadi isu yang mungkin saat ini menjadi tenggelam sebenarnya, sedikit tenggelam seperti itu karena adanya COVID. Tetapi sebenarnya ini menjadi isu yang sebenarnya isu panjang banget dari Indonesia pertama di tahun 87 sampai hari ini belum selesai. Dan ini memang pendanaannya juga negara juga belum mampu untuk mendanai ini. Aku nggak membahas konspirasi ya, jangan membahas konspirasi danaan. Oke, berarti ini seru banget. Konco-konco semuanya, Bang, aku mau ngajuin kamu pertanyaan. Oke, aku ada satu segmen, ini segmen terakhir sebelum kita tutup segmen kita, sesi kita untuk ngobrol-ngobrol ini. Kita bisa lanjut bulan depan, kita ngobrol lagi. Aku jujur aku penasaran tentang shelter sebenarnya. Shelter ODA itu seperti apa? Oke, nah ada pertanyaan yang aku mau ajukan mengenai aku sebutnya ini adalah rapid test, jadi jawab cepat. Jawab cepat itu artinya ya nanti kita harus setelah itu dirimu kasih alasan aja sih, kasih alasan untuk milih itu. Oke. Aku deg-degan jujur aja, kertasku masih kosong. Cuma ada satu pertanyaan doang. Padahal harus 4. Oke. Kaca-kaca semuanya, kita langsung masuk untuk yang pertama kalinya, rapid test yang pertama untuk Mas Juwono. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, Bang, kalau disuruh milih shelter atau rumah sakit? Lihat kebutuhan yo. Kalau itu jawabannya lihat kebutuhan. Harus milih salah satu. Salah satu. Salah satu. Apa ya? Apa ya? Shelter deh. karena di shelter. Oke. Shelter. Ya gini, pada dasarnya itu satu alur pelayanan yang tidak bisa terpisahkan. Shelter sama rumah sakit itu satu kombinasi yang baku. Ya, rumah sakit untuk pemulihan secara medis, sedangkan keberlanjutan pendampingan itu ada di shelter. Ya, itu pun harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, shelter mungkin lebih bersifat homey. Homey, jadi si dampingan ini teman ini bisa merasa itu sebagai rumahnya. Saya merasa ada di rumah kalau di shelter. Tapi kalau memang di rumah sakit kan fokus di medis ya, gitu. Jadi kita hanya sebagai penerus saja, penerus apa yang sudah dilakukan rumah sakit gitu. Oke, sekarang untuk yang rapid test yang pertama. Sekarang kita masuk ke rapid test yang kedua. Rapid test yang kedua, pertanyaannya, Bang, kalau boleh milih ARV atau obat tradisional? ARV. Oke, kenapa akhirnya milih ARV? Tadi sebenarnya sudah jelas ininya, sudah jelas. Oke, itu ARV, harga mati kalau itu udah. Itu nggak panjang lebar kalau itu untuk penjelasannya, langsung ARV, harga mati. Oke deh. Oke, pertanyaan yang ketiga untuk rapid test kita kepada Mas Juwono.
adalah, Bang, dirimu lebih baik disebut sebagai LSM atau yayasan? Yayasan, yayasan sesuai aja dengan ininya, legalitasnya. karena itu nanti salah sebut bisa jadi masalah yo. Iya sih, Pak. Tidak. Oke. Kita masuk untuk yang rapid test yang keempat adalah, Bang, kalau dirimu pengen disebut, kalianmu pengen disebut sebagai pendamping atau penolong? Pendamping deh. Pendamping. Kenapa? Kan sama-sama mau. Ya pendamping itu tidak ini ya. Bahasanya tidak ada unsur ria di situ. Tahu ya, ria tahu ya. Ria itu pamer ya. Ntar pahalanya berkurang dong. Gue udah tekan rapid testnya apa dari tadi karena semuanya informasi udah dibuka semuanya. Nah, Mas, kalau boleh aku tanya, visi atau mimpi terbesar dalam dirimu. Oke, kita ada yang namanya visi program, visi dari yayasan ada, visinya dari kementerian pasti ada. Tetapi dari dirimu sendiri, goals-nya nanti Gaya Mahardika mau dibawa kemana sih, Mas? Intinya, saya punya impian bahwa nilai manfaat yang sudah ada ini akan semakin maksimal dan lifetime bisa digunakan oleh teman-teman yang memang membutuhkan. Lifetime. Jadi ini salah satu bagian dari isu pemerintah yang memang harus diperhatikan. Tuh. Kalau saya kan hanya manusia biasa yang terbatasi oleh waktu. Terbatasi oleh waktu dan pastilah. Kita seperti itu sedikit ngomong mengenai ke arah ke situ tadi, mengenai memang berbatas waktu, Mas. Mas, boleh nanya ini secara pribadi. Secara pribadi banget. Mas, kalau seandainya, kita ngomong seandainya ya, kocok-kocok jangan salah, seandainya Mas Yono nanti akhirnya sudah, sorry aku bilang meninggal seperti itu. Nah nanti akhirnya Gaya Mahardika ini akan tetap berhenti, atau memang apa sudah disiapkan penerusnya? Ya, itu yang sebenarnya kami akan kita manfaatkan waktu saat ini untuk menata sistem sedemikian rupa bareng dengan mereka pengambil kebijakan yang terkait ya, untuk biar fungsi dan peran ini akan tetap eksis. Nah, itu termasuk dengan teman-teman yang sudah mulai banyak beraktivitas di sini, next dia akan meneruskan fungsi dan tugas sosialnya. Keren banget, gitu. Sudah mulai dipersiapkan dari sekarang ya, walaupun secara personal belum terpilih, belum ada, tetapi persiapan itu sudah mulai ada. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Mas Yu, boleh dong sebelum kita benar-benar closing untuk acara ini, acara kontenku ini di obrolan seru Mas Theo, boleh aku minta dua hal. Yang pertama adalah close statement Mas Yuwono mengenai apa yang kita sudah bahas tadi, close statementnya. Yang kedua adalah pesan-pesan Mas Yuwono pada konco-konco semuanya di seluruh Indonesia mengenai COVID. Jadi pandemi COVID ini kan akhirnya COVID, ya. Yang kedua, pertama mengenai pembahasan kita malam ini. Jadi terkait dengan HIV ya. Pesannya ya, HIV itu ada di mana-mana. Setiap orang beresiko untuk tertular. Jadi permasalahannya semakin banyak dan makin butuh perhatian dari seluruh teman-teman yang memang peduli. Paling tidak ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV melalui share informasi, kemudian ikut mendampingi teman-temannya yang memang butuh pengarahan biar tidak salah langkah. Itu
ya demi ini semua kan demi terkendalinya angka kasus ya, untuk dan permasalahan sosial yang terjadi. Kalau nggak dikendalikan dengan saling ikut terjun bersama, itu akan susah. Terus yang kedua ya? Ya, yang kedua, pesan untuk mengenai teman konco-konco mengenai COVID dong. Untuk menghadapi COVID lah, Mama. Iya. Yang jelas kalau isu COVID ini kan sudah sangat ini ya, nggak sangat luas. Nah, patuhi protokol, tetap beraktivitas sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing dengan 100% patuhi protokol, gitu aja. Nah, itu aja. Soalnya kalau enggak nanti juga susah juga cara. Theo menambahkan mengenai protokol adalah jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, pakai sabun, dan juga menggunakan hand sanitizer. Jangan berada di kerumunan karena posisinya COVID itu ada dimanapun kita berada. Oke, terima kasih Mas Juwono untuk waktu. Iya, sama-sama, Theo. Kita masih ada segmen yang lain, sesi yang lain ya bulan depan ya Bang. Kita mau bahas dua hal yang kita udah janjian sih. Nah, konco-konco jangan lupa semuanya like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku. YouTube channelmu sekalian Bang, sebutin dong. Hah? Apa ya? Social worker. Social worker. Aku nggak begitu. Aku social worker. Sosial. Oke. Ayo bikin YouTube channel. Kita gabung bareng-bareng itu seruan di YouTube. Iya, udah yo, tapi belum tak uploadin yo. Terus diedit di upload. Ngeditnya lama-lama. Kita ngobrol banyak banget mengenai dunia shelter ODA dan juga HIV/AIDS. Jadi jangan sampai kalian kelupaan untuk tetap jaga kesehatan, itu yang paling utama. Dan terima kasih untuk waktunya Mas Juwono. Salamku buat sama-sama. Buat Mas Cucu dan teman-teman yang ada di sana ya. Thank you. Ya. Dadah. Yo, sama-sama yo. Oke, kocok-kocok udah selesai untuk kita hari ini mengenai membahas dunia kesehatan, yaitu tentang HIV/AIDS dan juga shelter ODA itu seperti apa. Jadi jangan sampai kalian kelupaan like, komen, dan juga subscribe, plus share. Semuanya itu gratis. Oke, semuanya itu gratis di YouTube channel aku, Theodorus Nathanael, ada di bawah. Oke, terima kasih untuk waktunya buat semuanya. Sampai jumpa untuk di segmen berikutnya. Dadah!